Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di pagi yang cerah ini, di tengah-tengah saya ada di sebuah pedesaan, melihat sebuah sungai, saya jadi teringat sosok seorang Robiah Al-Adawiyah, tokoh tasawuf, ketika dia berjalan dengan Hasan Al-Basri dari Basroh. Dan di tengah perjalanan mereka berdua menjumpai sebuah sungai. Melihat hal itu, Hasan Al-Basri mengambil sajadahnya, kemudian dia berjalan di atas sungai dan menggelar sajadahnya di atas sungai, kemudian sholat di atas sungai. Melihat hal itu, apa tanggapan Robiah Al-Adawiyah? Robiah tidak sekali sedikit pun terkejut atau terpukau dengan apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Justru Robiah Al-Adawiyah menyampaikan kepada Hasan Al-Basri, kalau hanya sebatas itu, ikan pun juga bisa. Dan kalaupun sholat di atas udara, burung pun lalat juga bisa. Kemudian Robiah Al-Adawiyah mengambil sajadahnya, kemudian dia bentangkan di atas udara, kemudian dia sholat di atas udara. Setelah itu dia sampaikan kepada Hasan Al-Basri, apakah engkau menyangka apa yang kita lakukan ini istimewa? Tidak sama sekali. Justru yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah kita dalam hal ibadah. Itu yang ia katakan. Menarik sekali dialog antara Robiah dengan Hasan Al-Basri. Suatu hari ada seorang tokoh politik atau pejabat yang datang kepada Robiah Al-Adawiyah hanya untuk mengutarakan itikat baiknya melamar Robiah Al-Adawiyah. Tidak hanya itu, bahkan dari kebanyakan tokoh tasawuf kemudian datang kepada Robiah Al-Adawiyah untuk melamar dirinya. Karena Robiah Al-Adawiyah ini tidak enak jika menolak dari seluruh kandidat yang datang, sehingga Robiah Al-Adawiyah mengajukan 4 pertanyaan. Kalaupun di antara mereka mampu menjawab pertanyaan saya, maka saya akan bersedia menjadi pendamping hidup kalian. Apa pertanyaan itu? Robiah Al-Adawiyah mengajukan sebuah pertanyaan. 1. Jika saya nanti meninggal, apakah saya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat terhadapku? Kemudian, jika saya nanti meninggal, apakah saya dalam keadaan mukmin atau kafir? Dan jika saya menerima catatan amalan baik saya, apakah saya menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri? Kemudian terakhir, jika saya nanti meninggal, saya berada di mana? Surga atau neraka? 4 pertanyaan yang diajukan Robiah Al-Adawiyah ini tidak mungkin bisa dijawab keempat-empatnya oleh salah satu kandidat yang mengajukan diri menjadi suaminya. Nah, hal ini bisa teman-teman contoh kalaupun semisal ada seorang yang datang melamar kemudian tidak enak untuk menolaknya, maka ajukan 4 pertanyaan ini. Ini sebagai penawar atau solusi ketika teman-teman dalam posisi seperti itu. Menarik sekali kalau misalkan berada dalam posisi seperti itu. Tidak hanya itu, bahkan seorang sosok Hasan Al-Basri pun sangat mengagumi Robiah Al-Adawiyah dan ingin menjadi pendamping hidupnya. Melihat hal itu, Robiah Al-Adawiyah ini mengajukan pertanyaan kepada Hasan Al-Basri. Hai Hasan Al-Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Kemudian Hasan Al-Basri menjawab, 9 bagian diberikan untuk laki-laki dan 1 bagian diberikan untuk perempuan. Lalu kemudian Allah itu menciptakan nafsu atau syahwat berapa bagian? Kata Hasan Al-Basri, 10 bagian. 9 bagian diberikan untuk perempuan dan 1 bagian diberikan untuk laki-laki. Nah, sekarang kamu tahu, kamu
punya 9 akal dan 1 nafsu. Sedangkan saya, kata Robiah Al-Adawiyah, saya hanya punya 9 nafsu dan 1 akal. Kamu saja punya 1 nafsu dan 9 akal, tidak mampu mengikat nafsumu itu. Sedangkan saya hanya punya 1 akal, tapi saya punya 9 nafsu. Lalu bagaimana engkau sampai bisa menyatakan perasaanmu terhadap diriku? Lah ini kan penolakan Robiah Al-Adawiyah kepada Hasan Al-Basri, walaupun agak sedikit dalam tanda kutip agak kasar ya, tapi kan retorika atau alasan yang dipaparkan Robiah Al-Adawiyah ini bisa mematahkan argumentasi atau pernyataan yang diajukan Hasan Al-Basri terhadap Robiah Al-Adawiyah. Itulah sekelumit cerita yang ingin saya share kepada teman-teman. Dan kalaupun misalkan teman-teman dalam posisi seperti itu, teman-teman bisa menjadikan argumentatif yang disampaikan oleh Robiah Al-Adawiyah ini menjadi referensi buat kalian semua. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan atau kesempatan di lain waktu. Sekian dari saya, terima kasih.